Jamaah salat tarawih rahimakumullah, di surat Yasin ayat 59 yang saya bacakan tadi disampaikan, dan berpisahlah pada hari itu, hai orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa di hari kiamat disuruh berpisah dengan orang-orang yang beriman. Jangankan pada hari kiamat, di dunia saja sebagian sudah harus berpisah. Contohnya anak-anaknya Nabi Lut, istrinya, bukan anaknya ya, istrinya Nabi Lut harus berpisah dengan anaknya, dengan suaminya karena enggak beriman. Istrinya Nabi Nuh dan sebagian anaknya Nabi Nuh juga dipisahkan oleh Allah dengan anaknya Nabi Nuh yang lain dan Nabi Nuh. Yang mana yang diajak oleh Nabi Nuh untuk naik kapalnya, bahteranya hanya 3. Yang lain ditinggal. Sebagian kecil orang yang manusia yang beriman diajak juga naik. Sebagian kecil, sedikit orang-orang yang beriman yang diajak naik. Selain itu bekalnya yang banyak. Binatang sak pasang-pasang, harta benda, bahan makanan dibawa ke bahtera sampai bahteranya seperti kayak truk gitu ya, sampai ngek saking beratnya membawa muatannya. Nah, ini di hari akhirat, di hari kiamat disuruh berpisah. Makanya dulu pernah saya sampaikan waktu menjelaskan malam dan siang dulu itu, al kufru wal imanu mutaqabilan idza zala ahaduhuma khalafahul akhar. Kekafiran dan keimanan itu berhadap-hadapan, enggak pernah akur seperti minyak dan air. Kalau satu ada, yang lain enggak ada. Ada cahaya, pasti di situ enggak ada kegelapan. Kalau gelap, pasti di situ enggak ada cahaya. Kalau ada cahaya kunang-kunang, berarti itu enggak gelap, masih ada cahaya sedikit. Nah, keimanan dan kekafiran juga begitu. Jadi memang sudah fitrahnya, sudah hukum alamnya memang berpisah. Di dunia pun seringnya kadang-kadang juga berpisah. Dan kalau mempersatukan kekafiran dan keimanan itu seperti mempersatukan air dan minyak, enggak mungkin bisa. Di hari itu disuruh berpisah. Yang mukmin disuruh dipersilahkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Hai hati yang tentram, karena dulu di dunia iman, terus seringnya hatinya tentram, di akhirat nanti dijuluki sebagai hai orang-orang yang berhati tentram. Karena sejak di dunia sudah terbiasa tentram hatinya, meskipun nggak punya uang tentram, harta-harta bahan-bahan naik tentram, dipaksa untuk vaksin, katanya vaksin itu pemusnahan massal, tentram aja. Orang-orang yang beriman itu nggak peduli. Dengan banyak berdoa, tentram itu dengan banyak berdoa, insya Allah vaksin yang disuntikan itu nggak membahayakan dirinya, insya Allah begitu. Karena sering-sering berdoa, setiap pagi dan sore berdoa, zikir pagi dan zikir sore, insya Allah bahaya-bahaya yang diancamkan oleh orang-orang kafir itu nggak akan berpengaruh. Kalaupun toh berpengaruh sampai mati pun, insya Allah mati syahid, dan itu baik juga bagi orang-orang yang beriman. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Di ayat yang ke-60, alam a'had, belumkah aku telah memerintahkan ilaikum kepada kalian, ya bani Adam, wahai anak-anaknya Adam, agar la ta'budu, agar kalian tidak beribadah, manut, tunduk, patuh, ikut, cinta, asyaitona, kepada setan. Innahu, sesungguhnya dia setan itu, lakum, bagi kalian, aduwun, musuh, mubinun, yang nyata, jelas, musuhnya jelas, enggak remeng-remeng, bukan musuh dalam selimut, tetapi musuh yang memang jelas-jelas. Diperintahkan oleh Allah kepada kita Bani Adam. Ini kata Ibnu Katsir,
merupakan celaan bagi orang-orang yang kafir yang mengikuti setan. Padahal setan itu loh nggak bisa apa-apa. Di ayat-ayat yang lain disebutkan setan itu langkah-langkahnya lemah. Kalau kita pengalaman ruqyah ya, meruqyah orang yang kesurupan, yang kena jin itu, setan itu sangat lemah gitu. Dibacakan ayat-ayat ruqyah, ayat kursi, ayat awal-awal Al-Baqarah itu sudah merasa kepanasan, lemah, setan itu lemah. Jangan ditakuti. Kalau kita takut malah dia merasa besar, merasa sombong. Sebenarnya lemah. Wong lemah kok diikuti, yang diibadahi, dipatuhi. Seperti kemarin-kemarin viral itu ya, apa namanya, pawang hujan. Itu kan bantuannya setan agar bisa begitu itu menyembah, mengibadahi, manut kepada setan. Salah satu bentuk manutnya itu disuruh minum air kembang mau, disuruh menyembelih apa namanya, PT ayam putih mulus mau. Macam-macam permintaannya. Dan yang sering dilakukan membawa ayat-ayat bertulisan Arab ini, bertulisan Al-Quran ini ke jamban, ke kamar mandi. Ada yang diinjak, waktu buang air besar itu ayat-ayatnya ini diinjak. Kalau sudah begitu, insya Allah sewaktinya sangat sakti dukunnya itu, karena keingkarannya kepada Allah ya juga sangat besar. Diperintahkan kepada Bani Adam, Allah ta'budu syaiton, jangan mengikuti setan. Ini saya belokkan sedikit ya. Sebagian saudara kita mungkin di antara kita juga pernah melakukan, waktu bangun dari ruku, bangun dari sujud, itu mendahului imam. Itu salah. Kata hadis yang kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW yang saya bacakan tadi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tidakkah engkau salah satu di antara kalian takut kalau mengangkat kepalanya dari ruku atau sujud sebelum imam? Tidakkah mereka takut Allah menjadikan kepalanya itu kepala keledai atau kepala kuda, himar, atau rupanya dijadikan Allah seperti rupanya keledai, rupanya kuda. Kalau saya kecil-kecil dulu itu ditakuti. Kalau ini kan, tidakkah engkau takut? Rasulullah mengatakan, enggak wedi kon. Nah, tapi kalau saya dulu kecil, ojo ndisi imam lho, nek bangun teko ruku, nek bangun teko sujud, kok ndasmu dadi ndase jaran, begitu. Ditakut-takut itu begitu. Nah, sekarang saya amati di mana-mana, di banyak tempat, waktu jalan di pinggir-pinggir jalan, di masjid-masjid pinggir jalan itu biasanya membersamai, barengi imam atau lebih dulu. Itu dikomentari oleh seorang penulis buku, seorang dokter lulusan Mesir, insya Allah Mesir. Itu karena tergesa-gesa, merasa umpama di bahasanya bahasa sini ya, ninggal dandang. Karena ninggal dandang kepingin nang mari salate sehingga mendahului imam. Nah, begitu itu mengikuti hawa nafsu, nggak boleh mendahului imam, bersama dengan imam itu nggak boleh. Sampai Rasulullah meletakkan keningnya di alas sujud dan berkata Allahu Akbar, baru kita bergerak sujud. Kalau mau naik ya begitu, bangkit dari sujud, bangkit dari ruku, menunggu imamnya sami Allahu liman hamidah, sudah gitu, sudah tegak, baru kita tegak. Nah, itu kalau enggak begitu mungkin bisa digolongkan, mungkin bisa digolongkan sebagai mengikuti hawa nafsu. Nah, itu kecil, pengikutan kepada hawa nafsu itu insya Allah mungkin golongan kecil. Yang besar ini mengikuti setan ini tadi, beribadah kepada setan itu sangat besar.
Nah, itu diperingatkan oleh Allah kalau kita yasinan ya. Kalau kita membaca surat Yasin pas di ayat yang ke-59 60 itu kita ingat-ingat bahwa jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuhmu yang jelas-jelas. Demikian